Agnes, ketika banyak artis musik Indonesia puas dengan prestasi di dalam negeri, dengan prestasi nasional, Agnes ingin go internasional. Apa yang mendasari pemikiran untuk ingin berprestasi secara internasional? Nggak pernah pengen settle dengan setengah-setengah gitu. Jadi kalau memang kita bisa jadi yang the best, kenapa harus settle dengan yang good enough gitu? Kita coba untuk terus push ourselves to the limit sampai sampai ya istilahnya memaksimalkan potensi dan outgrow our own capacity gitu. Jadi itu aja sih, aku dari dulu emang pengen. Dari semua prestasi yang sudah dicapai, boleh tahu penghargaan apa yang menurut Agnes, apakah itu paling berkesan atau paling bergengsi? Paling berkesan sebenarnya punya prestasi semua itu ya, tapi tetap hidup di jalan yang benar gitu. Itu buat aku itu prestasi yang sesungguhnya, itu yang aku bangga banget. Karena banyak orang setelah punya prestasi malah mabok, kemudian salah jalan ya. Iya, istilahnya kan karena kita punya semua kesempatannya gitu. Artinya kita punya kesempatan buat jadi rusak, tapi kita juga punya kesempatan untuk jadi baik gitu. Jadi kenapa nggak kita pakai kesempatan yang untuk jadi lebih baik gitu. Yang menarik gitu ya. Bisa jadi pilihan bagi banyak anak muda di Indonesia. Nah, tapi apakah Agnes sudah betul-betul mantap memilih jalur musik sebagai profesi sampai mati nanti? Atau sebenarnya ada mimpi lain yang Agnes ingin capai dalam hidup ini? Ya untuk sekarang aku memang aku fokus banget di dunia musik ya. Tapi aku sebenarnya pengen banget fokus nanti di pendidikan juga. Itu target berikutnya ya? Iya, target berikutnya. Oke, kita doakan untuk itu ya. Ya, kalau dalam catatan saya ini kan banyak sekali yang sudah dilakukan Agnes dengan prestasi yang luar biasa. Jadi kalau disebutkan satu-satu bisa 2 hari 2 malam. Tapi ada misalnya Agnes terpilih sebagai tadi disebutkan host untuk American Music Award ya. Bagaimana sampai Agnes bisa terpilih sebagai host di acara itu ya? Aku sendiri sebenarnya nggak pernah tahu exactly kenapa dan bagaimana mereka memilih aku gitu. Tapi mereka pernah bilang mereka ngeliat aku di internet ya, di YouTube. Jadi mereka nyari istilahnya Asian Act dan pada saat itu nama aku yang muncul. Kemudian di Belfast, Irlandia Utara, Agnes masuk dalam nominasi di ajang MTV Europe Music Award juga ya. Dalam kategori apa waktu itu, masih ingat? Best Worldwide Act kategori. Okay. Itu di Belfast ya? Ya. Dan juga ini masuk nominasi di Nickelodeon Kids Choice Award ya, di Los Angeles. Iya, jadi memang kan... Ini apa ini? Kids Choice Award sendiri kan sebenarnya di Indonesia juga ada ya. Dan memang ya kalau yang sekarang, puji Tuhan ya aku dapat nominasi di Kids Choice Awards yang di Amerika. Itu di kategori Favorite Asian Act. Dan sekarang masih berjalan. Tanggal 24 sebenarnya baru mulai votingnya. Selain saat berprestasi tadi dan juga prestasi internasional, Agnes ini dikenal juga sering berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional. Masih ingat dengan siapa aja? Pertama kali sama Keith Martin itu di album aku yang What Up A. Kemudian sama Christian Chavez, waktu itu aku nyanyi juga di American Music, ya di red carpetnya American Music Awards. Kemudian baru-baru ini juga aku nyanyi sama Christian Chavez juga di konser kita di Brazil. Dan untuk yang album sama Michael Bolton. Nah, ngomong-ngomong, Agnes sekarang tinggal di mana sih? Karena banyak orang bilang Agnes sekarang tinggal di Amerika, ada yang bilang sering kelihatan juga di Indonesia. Itu tinggal di mana sekarang? Ya kayak tahun lalu aja kalau dihitung-hitung aku sekitar 6 bulan sampai 7 bulan di sana ya. Jadi memang aku setengah tahun ya ditotalin setengah tahun di sini, setengah tahun di sana. Ngapain di sana? Untuk ngerjain proyek aku yang di sana. Tadi Agnes menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat sukses seperti sekarang ada kerja keras di belakang itu, disiplin yang betul-betul luar biasa. Banyak anak muda sekarang ingin cepat sukses, ingin secara instan berhasil tanpa mau tahu prosesnya. Apa komentar Agnes?
Ya sebenarnya justru kalau aku bilang yang paling penting itu justru prosesnya ya. Istilahnya kita kalau misalnya ngebangun satu bangunan itu kan nggak mungkin langsung atasnya gitu, nggak mungkin langsung atapnya, tapi dari fondasinya dulu gitu. Dan itu yang paling penting gitu, karena kita udah ngelihat artis-artis Hollywood juga banyak banget yang tanpa fondasi yang kuat, mau popularitas seperti apapun, uang sebesar apapun gitu, yang istilahnya kita pikir dia bakal hidup happy, tapi ternyata they're not happy after all gitu kan. Jadi memang fondasinya itu yang paling penting. Dan yang satu lagi memang kadang-kadang orang lupa ya bahwa kesuksesan itu sebenarnya intersection point antara kesempatan dan kesiapan. Aku sih sebenarnya cuma pengen kasih tahu bahwa semua kesempatan yang aku dapetin sekarang ini, semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita berusaha untuk konsisten siap gitu. Jika kesempatan itu lewat, kita sudah siap. Ya. Ya, di luar semua kegiatan bermusik dan bermain film, Agnes ini kan duta anti narkoba se-Asia. Siapa yang menunjuk Agnes untuk jadi duta? Waktu itu dari DEA ya. Amerika? Ya, di Amerika dan juga BNN. Dan memang aku sangat bangga ya menyandang predikat itu gitu. Ya karena yang tadi aku bilang ya, aku pengen istilahnya mempromosikan bahwa untuk bisa jadi sukses ya istilahnya berjalan beriringan ya, kesuksesan dengan hidup yang benar itu harusnya berjalan beriringan. Sebagai duta narkoba, berikan pesan buat anak-anak muda tentang bahaya narkoba. Ya sebenarnya mungkin banyak yang nanya sama aku gitu ya, Agnes gimana caranya lu tahu kalau misalnya itu jelek, lu sendiri nggak pernah nyoba istilahnya nih. Ya kan kita nggak perlu nyobain tai buat tahu tai itu nggak enak. Gitu loh, jadi istilahnya kasarnya gitu kan, kasarnya. Tapi bener juga iya ya. Gitu, jadi nggak perlu, jadi istilahnya itu kan apa ya istilahnya pengetahuan ya, common aja gitu, common knowledge gitu. Bahkan orang-orang yang memang sudah keluar dari pengaruh obat itu sendiri aja ngomong gitu, jangan pernah gitu. Istilahnya orang yang pernah kejeblos saja ngomong jangan pernah, kok kita iseng banget pengen nyobain gitu. Ya kalau mau nyobain ya nyobain yang lain yang juga yang kasih hal yang positif gitu kan. Oke. Luar biasa. Agnes, bagaimana kalau di ujung acara ini Agnes nyanyi buat kami semua yang di sini? Oke, sambil Agnes. Ya. Sambil Agnes bersiap-siap menyanyikan lagu Rindu,